Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran tentang keamanan jaringan komputer. Di dunia yang semakin terhubung secara digital, perlindungan terhadap jaringan komputer menjadi semakin penting dari hari ke hari. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Tujuan membuat keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack akhir-akhir ini seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh kelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu yang pertama yaitu interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak asasi informasi, dan yang kedua interruption, yaitu penyerang yang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan karena admin yang asli masih bisa login, dan yang ketiga fabrication, yaitu penyerang telah menyiapkan objek palsu ke dalam sistem target. Keempat, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Adapun metode keamanan jaringan yaitu pembatasan akses pada suatu jaringan. Yang pertama yaitu internal password authentication. Password lokal untuk login ke sistem harus merupakan password yang baik serta dijaga dengan baik. Penggunaan aplikasi shadow password akan sangat membantu. Yang kedua yaitu server based password authentication, termasuk metode ini misalnya sistem Kerberos server, TCP wrapper, di mana setiap service yang disediakan oleh server tertentu dengan suatu daftar host dan user yang boleh dan tidak boleh menggunakan service tersebut. Yang ketiga server based token authentication. Metode ini menggunakan authentication system yang lebih ketat, yaitu dengan menggunakan konten atau smart card, sehingga untuk akses tertentu hanya bisa dilakukan oleh login tertentu dengan menggunakan token khusus. Yang keempat, firewall dan routing control. Firewall melindungi host-host pada sebuah network dari berbagai serangan. Dengan adanya firewall, semua paket sistem di belakang firewall dari jaringan luar tidak dapat dilakukan langsung. Semua hubungan harus dilakukan dengan mesin firewall. Adapun juga menggunakan metode dan mekanisme tertentu. Yang pertama yaitu enkripsi. Salah satu pembatasan akses adalah dengan enkripsi. Proses enkripsi mengkode data dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem yang mempunyai kunci untuk membaca data. Yang kedua, terminologi kriptografi. Kriptografi atau kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Yang ketiga, terminologi inskripsi deskripsi. Proses yang digunakan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plain text menjadi pesan yang sebelumnya itu disebut ciphertext adalah enkripsi atau encryption. Ciphertext adalah sebuah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Yang keempat, digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas dan non-repudiation. Dan yang kelima, algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Satu atau lebih mekanisme dikombinasikan untuk menyediakan security service. Adapun klasifikasi serangan ke jaringan komputer menurut David Incogne dilihat dari lubang keamanan diklasifikasikan menjadi 4 keamanan fisik atau physical security. Yang pertama, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, perihal dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki akses. Dan yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar, memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang berpengaruh atau memiliki hak akses, merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi target. Dan yang keempat, keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Aspek-aspek pada keamanan jaringan komputer. Yang pertama, confidentiality adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa
Kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Yang kedua, integrity adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dan mencari informasi secara umum. Maka integritas ini berarti bahwa informasi yang dapat di mana-mana dalam sistem atau mengikuti istilah messaging tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyajian kepada para penerima yang berhak. Dan yang ketiga, availability adalah punya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki integritas untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang diselamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Yang keempat, non-reproduction. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah interaksi. Yang kelima, authentication adalah satu langkah yang menentukan atau mengonfirmasi bahwa seorang atau suatu adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan informasi terhadap kebenarannya, sedangkan melakukan autentikasi terhadap seorang biasanya adalah untuk memverifikasi identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Yang keenam, access control adalah sebuah metode untuk mentransmisikan sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadi konflik atau hak akses. Yang ketujuh, accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Proses akses kontrol ditunjukkan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi dan bisnis mendapat izin memahami yang memenuhi yang ditentukan untuk yang dapat memasuki atau bekerja di dalam fasilitas. Hal ini dimaksud agar keselamatan dan keamanan fasilitas dan orang-orang yang berada di dalamnya dapat terjamin.